Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Najma Sabila dengan NPM 24082600219. Selamat pagi, selamat siang teman-teman dan dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan utama pada wanita, yaitu kanker serviks. Kanker serviks merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Yang menjadi perhatian adalah kanker ini sebenarnya dapat dicegah dan dideteksi sejak dini, namun masih banyak kasus ditemukan pada stadium lanjut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami secara menyeluruh mengenai kanker serviks, dari definisi, etiologi, faktor resiko, pemeriksaan penunjang, tata laksana, hingga edukasi. Baik, kita mulai dari yang pertama, definisi. Kanker serviks adalah keganasan yang terjadi pada leher rahim dan serviks akibat pertumbuhan sel epitel yang abnormal dan tidak terkendali. Sel ini mengalami perubahan dari kondisi normal menjadi prekanker lalu menjadi kanker invasif. Selain besar kasus kanker serviks berhubungan dengan infeksi human papilloma virus atau HPV. Infeksi HPV ini biasanya tidak langsung menyebabkan kanker, tetapi melalui proses bertahap yang memerlukan waktu bertahun-tahun. Perubahan awal yang terjadi disebut displamsia atau lesi prakanker yang tidak ditangani dapat menyebabkan jadi kanker. Hal ini menunjukkan bahwa kanker serviks sebenarnya memiliki peluang besar untuk dicegah jika dideteksi sejak tahap awal. Baik, selanjutnya untuk etiologinya, penyebab utama kanker serviks adalah infeksi HPV resiko tinggi, utamanya tipe 16 dan 18. HPV ditularkan melalui hubungan seksual dan sebagian besar individu aktif secara seksual akan pernah terpapar virus ini. Namun, tidak semua infeksi HPV berkembang menjadi kanker. Masalahnya muncul ketika infeksi berat, persisten, atau menetap dalam waktu lama. Infeksi kronis menyebabkan perubahan genetik pada sel serviks yang mengganggu mekanisme kontrol pertumbuhan sel. Akibatnya, sel berkembang secara tidak terkendali, terjadi displasia, kemungkinan berkembang menjadi kanker invasif. Proses ini berlangsung secara bertahap sehingga memberikan peluang deteksi dini melalui screening. Baik, selanjutnya untuk faktor resikonya. Beberapa faktor yang meningkatkan resiko kanker serviks antara lain adalah hubungan seksual pada usia dini, memiliki banyak pasangan seksual, infeksi HPV, merokok, sistem imun yang lemah, penggunaan kontrasepsi hormonal jangka panjang, riwayat infeksi menular seksual. Faktor-faktor ini berperan meningkatkan kemungkinan infeksi HPV menjadi persisten dan berkembang menjadi kanker. Oleh karena itu, identifikasi faktor risiko sangat penting dalam upaya pencegahan. Untuk pemeriksaan penunjangnya, deteksi dini kanker serviks dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu yang pertama ada pap smear sebagai metode screening utama untuk mendeteksi pertumbuhan sel.
Yang kedua, IVA, inspeksi visual dengan asam asetat. Metode sederhana yang sering digunakan di fasilitas kesehatan dasar. Untuk yang ketiga ada tes HPV untuk mendeteksi keberadaan virusnya. Terus yang keempat ada kolposkopi untuk melihat lesi secara lebih detail lagi. Terus yang keenam itu ada biopsi sebagai standar emas untuk menegakkan diagnosis. Pemeriksaan ini sangat penting karena kanker serviks pada tahap awal sering tidak menunjukkan gejala. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tata laksananya. Penanganan kanker serviks tergantung pada stadium. Penyakit pada stadium awal dapat dilakukan operasi seperti histerektomi. Yang kedua, pada stadium lanjut dilakukan radioterapi, kemoterapi, atau kombinasi keduanya. Tujuan untuk terapinya adalah menghilangkan sel kanker, mencegah penyebarannya, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Semakin dini kanker ditemukan, semakin besar peluang keberhasilan pengobatan. Sebaiknya pada stadium lanjut terapi menjadikan lebih kompleks dan prognosis lebih buruk. Terakhir, edukasinya merupakan bagian penting dalam pencegahan kanker serviks. Yang pertama, screening rutin. Wanita dianjurkan melakukan pap smear secara berkala. Screening ini bertujuan untuk mendeteksi perubahan sel sebelum menjadi kanker. Yang kedua, vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV sangat efektif dalam mencegah infeksi virus tipe resiko tinggi. Sebaiknya diberikan sebelum aktif secara seksual. Yang ketiga, perilaku seksual sehat, tidak berganti-ganti pasangan, menggunakan perlindungan saat berhubungan. Yang keempat, itu adalah berhenti merokok. Merokok dapat memperburuk kondisi sel serviks dan menurunkan imunitas. Kalau nggak merokok, nggak usah kan. Meningkatkan kesadaran edukasi masyarakat sangat penting agar wanita tidak takut melakukan pemeriksaan. Deteksi dini semakin cepat ditemukan, semakin besar peluang untuk sembuh. Sebagai penutup, kanker serviks merupakan penyakit yang serius, namun dapat dicegah. Deteksi sejak dini, pemahaman mengenai faktor risiko, screening, serta pentingnya vaksin HPV sangat berperan dalam menurunkan angka kejadian. Dengan upaya pencegahan yang baik, kita dapat mengurangi dampak kanker serviks terhadap kesehatan wanita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata atau yang lain, saya meminta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.